Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini, atau mungkin juga ada yang menyaksikan lewat online kajian Ihya kita semuanya. Itu pembahasan yang pertama adalah ini masih di dalam kitab Thaharah, dalam kitab Ihya. Ini urusannya bersih-bersih ini. Nah, di antara termasuk bagian bersih-bersih itu adalah potong rambut. Rambut. Ada orang pengen rambutnya cepak, silakan. Mau rambutnya cepak, enggak apa-apa. Rambutnya cepak itu boleh. Ada orang pengen rambutnya panjang, boleh tapi harus rapi. Nah, ya boleh tapi harus rapi. Kemudian jadi diminyaki, dirapikan begitu loh ya. Yang jelas jangan sampai bentuk kozak. Kozak itu gimana? Sebagian dipotong, sebagian dibiarkan. Contoh biasanya sini ada kan itu. Sini habis, sininya masih banyak. Ya, itu enggak boleh itu ya. Kemudian satu kumis. Nah, kumis itu disuruh nipiskan kumis. Khuffu syawariba wa'ful liha. Khuffu itu apa? Nah, tipiskan kumis kamu sampai sekiranya bibirnya ini kelihatan. Merah bibir ini semuanya kelihatan. Kemudian setelah itu kalau jenggot biarkan panjang tidak apa-apa. Tapi panjang dalam tanda kutip masih harus rapi. Itu. Kemudian dalam riwayat dikatakan juga bahwasanya orang-orang Yahudi itu kebalikannya. Kumisnya tebal, jenggotnya itu tipis. Tapi kita beda dengan mereka. Kita tuh jenggotnya tebal, kumisnya tipis. Kenapa kok kumis itu suruh tipis? Kenapa? Biar nggak ada sisa makanan, sehingga ganggu ketika orang itu beribadah. Sebagian ulama memakruhkan untuk nyukur habis jenggot nih. Memakruhkan untuk nyukur habis jenggot ini. Dan setelah itu ada bab-bab lain yang penting di dalam kitab Ihya ini. Jadi barojim apa tadi? Oh ini. Ada pernah suatu ketika di dalam kitab Ihya ini, suatu ketika Rasulullah SAW itu lama nggak ketemu dengan malaikat Jibril. Jibril itu ditunggu nggak turun-turun. Nah, suatu ketika terjadi begitu. Jadi malaikat Jibril itu ditunggu kok nggak turun-turun gitu. Akhirnya turun malaikat Jibril. Situ Nabi nanya, kenapa kok lama? Kata malaikat Jibril, gimana saya mau turun kepada kalian? Jadi di antara umat Nabi Muhammad SAW itu, wa antum la taghsiluna barojimakum. Kalian itu kadang nggak bersihkan nih sela-sela jari kalian ini, barojim kalian ini. Kemudian setelah itu wala tunadzifuna rawajibakum, dan kalian juga nggak membersihkan rawajib ini, ujung jari, kuku, dalamnya kuku ini. Wa kulhan la tastakuna, dan gudal yang nggak kalian siwaki. Mur ummataka bidzalik, suruh umatmu bersihkan tangannya, bersihkan di dalam kukunya, dan suruh pakai siwak. Jadi bisa dibayangkan, malaikat Jibril pernah nggak turun sekian lama. Jadi sekian lama nggak ada wahyu, dikarenakan ada di sekitar Nabi orang-orang yang nggak bersihkan tangannya, juga nggak bersihkan bagian bawah kuku, dan juga membiarkan giginya itu ada gudalnya gitu ya, nggak disikati. Gudalnya apa bahasa Indonesianya? Pokoknya itu ya, yang enggak paham tak apa itu kotoran-kotoran loh. Apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Pan? Apa? Bukan selilit, dalam bahasa Jawa. Gudal bahasa Jawa, bahasa Indonesianya gudal apa? Apa? Pelak gigi. Ya enggak, bukan. Sisa-sisa makanan lah, intinya kurang lebih gitu. Itu. Kemudian setelah itu juga ada bagian penting yang diamati sama Imam Ghazali tentang masalah masuk ke hammam. Hammam itu, ya kalau sekarang ini hammam, orang nyebut kamar mandi hammam sekarang ini. Hammam itu adalah tempat pemandian air panas begitu. Ya, tempat air panas. Mungkin mirip sauna atau jacuzzi gitu, tapi ada airnya, ada pemandiannya begitu. Nah, pernah suatu ketika sahabat Rasulullah SAW di Syam itu masuk ke hammam, pemandian air panas itu. Sebagian antara mereka mengatakan apa? Ni'mal baitul hammam. Paling enaknya tempat itu ya hammam ini, ruang sauna ini. Kenapa? Yutahhirul badan, bisa membersihkan badan, wa yudzakirun, dan bisa mengingatkan orang kepada neraka.
Jadi tempat yang baik itu dianggap yang bisa mengingatkan kepada neraka. Nah, kata Imam Ghazali, pengen cermatnya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali dikomentari di sini. Coba, kalau seandainya ada tukang kain, kemudian ada tukang kayu, ada insinyur, masuk ke satu rumah. Tukang kain, tukang kayu, insinyur, masuk ke satu rumah. Itu kira-kira fokusnya apa? Yang tukang kain lihat ini gordennya sebenarnya, ini kainnya apa ini ya? Itu karpetnya apa ini? Mungkin gitu ya. Yang tukang kayu lihat mebelnya. Mebelnya gimana ini? Yang insinyur, wah ini pondasinya di mana ini? Itu juga. Itu jadi orang itu akan memandang sesuai dengan pikirannya. Kalau orang salik thariqil akhirah, orang yang berjalan menuju jalan akhirat, dia tidak akan mengambil pelajaran dan tidak akan memandang kecuali sesuatu yang akan bisa mengingatkan dia kepada urusan akhirat. Dia akan lihat di hamam loh, lihat ya Allah, neraka tuh ya panas loh nanti. Jadi akhirnya membuat dia semakin semangat untuk ibadah. Kalau lihat ular, dia lihat mungkin ya Allah ini yang akan nyiksa orang yang nggak sholat nanti ini. Lalu dia lihat sesuatu hal yang indah, dia ingat nikmatnya surga. Kata ini orang-orang yang salik thariqil akhirat. Jadi sekarang ini kita kalau mau lihat di hati kita tuh banyak akhiratnya atau banyak dunianya, gampang. Jadi kita banyak mana? Akhirat atau dunia? Gampang. Selama ini yang sering kita ingat dunia kita atau akhirat kita. Gitu. Anda masuk satu ruangan, AC, sejuk, enak. Anda mikir, ya Allah surga nanti sejuknya kayak begini. Oh, Anda salik thariqil akhirat berarti. Tapi Anda masuk AC, ya Allah enaknya daripada di luar panas sumuk. Lah, berarti itu beda lagi levelnya. Itu. Kemudian setelah itu mutir ya. Air, matir. Ya, kita sekarang mau setelah itu sudah kita terjemahan kitab Ihya yang tadi kita baca. Sekarang kita lanjut kepada kalam salaf, kalamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Wa qala radhiyallahu anhu, man akramahu Allah bi abawayh awahidhuma ya bahtu aghnatu birrihma fa in fawatahuma ya wailah wa washaki mahrum husn Hasan bin Ahmad al-Idrus lamma nada al-haq qala lu atadri ya Hasan lima ghafartu laka qala la ya rab qala bi birrika li walidaik wa silatika li arhamik wa qiyamika akhir al-lail ya lit ahad ijib li abi ummi ba'uti ma fawqi wa ma tahti wa fulan talib ilm kharaja walidatu min baitih bisabab zaujatih wa in thamaratul alim azauja badalaha zauja wal umma badalaha ila akhir maqala radhiyallahu anhu. Tapi Bali, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, berasa yang dimuliakan oleh Allah, dia punya kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya, maka dia suruh memanfaatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kalau sudah kehilangan keduanya, ya udah rugi dia udah ini ya. Dan pernah itu salah satu sahabat akrab Habib Ali, Habib Hasan bin Ahmad al-Idrus, ketika meninggal dunia, Habib Ali setelah itu mimpi bersama beliau diskusi dengan Rabbul Alamin, tanya, Hasan, ente semua dosa kamu saya ampuni. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu ya Allah. Sebabnya 3 hal. Baktimu sama kedua orang tuamu, kemudian kamu silaturahminya bagus, dan yang ketiga kamu bangun di akhir malam. Jadi birrul walidain kita itu nanti bakal kita rasakan manfaatnya di akhirat. Silaturahmi kita bakal kita rasakan nanti manfaatnya ada di akhirat nanti, begitu. Kemudian qiyamul lail kita sekarang capek kita, tapi nanti bakal kita rasakan ada di akhirat nanti insyaallah. Saya balik ya Allah, seandainya siapa yang bisa datangkan lagi ayahku dan ibuku, akan saya kasih semua yang ada di atasku dan semua yang ada di bawahku. Semua anak kasih buat dia. Sekarang saya ini miris, ada seorang ini fulan ada thalib ilm, santri dia. Bayangkan ibunya keluar dari rumah gara-gara istrinya. Gimana nih? Buahnya ilmu mana?
istri itu bisa ada ganti. Ibu ada ganti enggak? Ada. Istri itu bisa diganti. Tapi ibu tidak akan bisa tergantikan. Gitu. Kemudian setelah itu juga di kalam yang setelahnya, Bali dapat kabar. Jadi ada anak-anaknya tokoh, anak-anaknya orang-orang baik. Itu ternyata ribut sama orang-orang pasar. Wah, Bali akhirnya angkat suara beliau. Beliau mengatakan, alimu auladakum al-adab. Ajari anak-anak kalian itu caranya beradab yang benar. Ketahuilah, kalau seandainya ada seseorang meninggalkan kepada putra-putranya adab, itu lebih baik dibandingkan meninggalkan harta. Lebih baik dibanding meninggalkan harta. Coba kamu sekarang, coba lihat coba. Coba kamu sekarang ini kamu pergi jauh tuh. Taqarrabtum. Kamu pergi, kamu pergi jauh mana-mana, kemudian kamu ngumpulkan harta. Tapi anak kalian tidak kalian ajari ilmu yang manfaat. Wala akhlak yang bagus. Akhirnya apa? Kamu mati, mereka dapat warisan harta. Digunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Dosa kembali kepada kamu dan kamu nyesel. Wa antum fi kuburikum, kamu dikubur, kamu akan menyesali. Ya, makanya karena itu Bali syu'aula desada ar-riyasata hakamat fi ru'sim. Hati-hati nih. Anak-anaknya tokoh nih, anak-anak yang binasadah, kepada anak-anaknya orang-orang yang bernasab mulia ini kadang-kadang senang dimuliakan. Rasa senang dengan kepemimpinan. Nah, kenapa? Tadi karena kurangnya pendidikan adab. Karena itu didik anak-anak kita untuk belajar adab ya. Anak-anak kita untuk belajar adab dan jadikan anak-anak kita tuh, kalau anak kita nanti yang dicuri tuh bapaknya sebenarnya. Bapaknya bagus, ya anaknya bakal bagus. Anak itu bayangan orang tua. Anak ini bayangan orang tua. Kayunya bengkok, bayangannya apa? Bengkok, kayunya lurus, bayangannya lurus. Itu. Jadi anak kita niru kita semuanya. Pada saat itu kata Wali, ana syarid ala ashabi ayyakunu ma matir linnas kullum la yuzahimuna ahadan la kabiran wala saghiran. Kata Wali, saya memberikan syarat kepada murid-murid saya, sahabat-sahabat saya semuanya. Kamu harus jadi ibarat air hujan kepada manusia. Artinya apa? Kamu tuh kalau mau jadi orang baik, sama semuanya kamu harus baik. Jangan nanggung-nanggung, saya sama ini baik, sama ini enggak baik berarti itu. Zat kamu tuh harus baik. Kamu tuh kayak air hujan. Hujan tuh bisa enggak pilih-pilih? Ini orang mobilnya bagus, saya kasih hujan. Ini mobilnya jelek, enggak saya kasih hujan. Gitu. Hujan tuh turun gimana? Beres semuanya kan? Karena inti kalau jadi orang baik, kebaikan kamu harus seperti hujan. Kenapa? Semua orang harus merasakan kebaikan kamu. Sekalipun orang itu enggak baik, harus merasakan kebaikan kamu. Orang itu jahat sama saya, gak harus merasakan kebaikan kamu. Syaratnya jadi muridnya Habib Ali. Sekarang mau gak jadi muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Kalau kepengen jadi muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka syaratnya adalah harus jadi manusia yang kebaikannya itu ibarat air hujan. Maka kepada siapapun juga, kita semuanya berbuat kebaikan. Kepada siapapun juga kita berakhlak yang akhlakul karimah. Orang yang lebih tua, orang yang lebih muda daripada kita, kita pokoknya kita selalu berakhlakul karimah. Kemudian setelah itu di kesempatan yang lain Habib Ali juga mengatakan, mendapatkan kisah bahwasanya ada keluarga fulan dari Hadramut itu pergi ke India. Habib Ali generasi dulu itu pergi ke India untuk cari ilmu. Nah, kemudian muncul generasi berikutnya pergi ke India untuk cari dunia. Sekarang pergi India wala ilmu wala dunia. Nganggur tidak jelas. Tapi kalau ilmu itu masih ada, masih kelihatan ilmu itu masih ada di India. Ada satu daerah namanya daerah Ahwar, itu sana ada 12.000 santri. Zaman segitu tuh luar biasa lah ya. Zaman itu orang yang masuk pondok itu tidak banyak, ada 12.000 santri di satu kampung. Bayangkan. Wali ahlul Hind aktsaru tawassu'in fi ilmil hadis wa ulumil arabiyah. Hatta yusuful insan kutub ahlul Hindi fi ilmil hadis aktsar min kutub ahlul Mesir. Ya, sampai ada orang yang neliti kitab-kitabnya orang India itu dalam ilmu hadis lebih baik daripada kitabnya orang Mesir. Yang itu sampai sekarang masih dengar waktu itu. Waktu sama
satu dari Gus Koyum itu, dia bilang sekarang ini di India masih ada orang yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi. Masih hidup orangnya. Jadi musnid pemegang sanad itu masih banyak di India sampai sekarang. Kata, jadi orang Mesir luar biasa, tapi ilmu hadis orang India itu mereka lebih pakar di situ. Ini katanya Habib Ali begitu. Nah, kata Habib Ali, kalau orang Hadramut gimana? Orang Hadramut paling terkenal masyhur dengan ilmu fikih, tahqiq dalam ilmu fikih. Nah, cuma sekarang sudah tidak kayak dulu, kata Habib Ali. Tidak kayak dulu sekarang ini. Dulu pernah di Tarim, di satu masa itu ada 300 orang mufti. Mufti itu dulu yang nunjuk masyarakat loh ya. Level mufti itu yang nunjuk masyarakat, bukan pengangkatan gelar pribadi. Sekarang ini kan pengangkatan gelar pribadi, al-alim, al-alamah nulis buat dirinya sendiri ternyata. Itu bayangkan dulu Tarim sempat ada 300 mufti. Bahkan pernah di masa Imam Nawawi belum berfatwa, di Tarim itu ada 700 gobilah. Ada 700 gobilah. 700 gobilah. Gobilah yang paling sedikit namanya gobilah Bahatim. Di dalamnya ada 40 orang alim. Bayi mufti, ulama ada 40 orang ulama. Syuf, bayangkan, satu gobilah ada 40 ulama. Gimana itu? Itu ilmunya orang-orang yang dulu. Bahkan ada namanya Sultan Umar bin Badar. Sultan Umar bin Badar. Sultannya Tarim Sunan Hadramut. Yahfadul Bukhari an dhahri qalb. Hafal Sahih Bukhari, sultannya. Itu hafal Sahih Bukhari, sultannya. Sayyid Muhammad bin Alawi Asyadiri hafal Ihya. Agak itu ilmunya orang-orang dulu itu luar biasa. Sekarang kayak orang jalan ke belakang, jalan mundur saudara gini. Tidak maju. Orang tuh harusnya saya mau ke Masjid Segaf ini kan sebelah barat kita. Saya mau Masjid Segaf, harusnya jalan ke barat. Saya mau jalan mundur ke timur, ya tidak sampai. Nah sekarang tuh ibarat orang menuju tujuan tapi jalannya mundur. Kata insyaallah kita semua dapat berkahnya orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara Rahman siap konsider ya? Siap. Pakai mic-nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربي إني يا ذا الصفات العليا قائم فينا أريد عتيا تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه منه منية واجمع شمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل لأمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيلا رجال سلكوا في تقى طريقا سويا
واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. فاتحة بالقبول أكبر صلوات ونفتح علينا لكم فتوح العارفين فكهنا يكون في دين علمنا وإياكم التأويل وأرنا إياكم لا سوء سبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.